Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan matematika diskrit. Kali ini pertemuan ke-9 kita membahas tentang graf. Graf atau disimbolkan dengan G merupakan pasangan himpunan yang terdiri dari V, E ya. V dan E. Apa itu V? Apa itu E? V adalah vertex ya atau simpul, E adalah edge atau sisi. Notasi dari graf itu sendiri adalah V, E penulisannya ya. V atau vertex atau simpul adalah titik-titik yang dihubungkan. Nah, V itu biasanya terdiri dari ada V1, V2, dan seterusnya tergantung berapa banyak simpul atau titik-titik dalam graf tersebut. Ya, sedangkan E atau edge atau sisi atau rusuk adalah garis yang menghubungkan antara titik dengan titik lainnya ya. E juga terdiri dari E1, E2 dan seterusnya. Nah, ini contoh dari graf ya. Nah, ini disebut dengan vertex ya, berarti vertexnya ada V1, V2, V4, V3 gitu ya. Nah, ini adalah sisi-sisinya atau edge ya. Ini bisa kita sebut edge atau E1 ya, ini kita sebut E2, ini kita sebut E3, ini kita sebut E4 gitu ya. Nah, paham ya? Nah, nih, ini juga ya. Ini adalah vertex 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah sisi 1, ya, 2, 3 yang lengkung. Ini juga sisi ya, busur ya. Yang busur ini juga sisi. Makanya ini diberi nama E1, sisi ke-1, sisi kedua, ini sisi ketiga, sisi keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Ya, ini adalah contoh dari graf. Nah, ini juga nih, ini contoh dari graf ya. Ini graf sederhana, tidak ada busurnya. Nah, ini mulai ada busur ya, di mana ada graf dari yang menghubungkan antara vertex 1 ke 3 dan 3 ke 1. Nah, ini ada lagi nih yang berbeda ya. Nah, ini namanya kalang atau gelang, yaitu apabila vertex 3 ya, simpul ketiga dia dihubungkan dengan dirinya sendiri ya. Apabila suatu simpul dihubungkan dengan dirinya sendiri, maka gambarnya seperti ini disebut gelang, kalang, atau loop ya. Ada 3 sebutan. Kita simak contoh ya. Tentukan himpunan V dan himpunan sisi E dari graf G1, G2, dan G3 gitu ya. Nah, dari graf ini kita tentukan yang mana V-nya, yang mana E-nya gitu ya. Pertama kita lihat graf G1 yang mana V-nya. Nih V-nya, simpulnya, vertexnya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian yang mana? Edge-nya. Edge-nya ini menghubungkan 1 dan 2 ya, berarti jadi 1,2. Kemudian mana lagi? 1 dan 3 menjadi 1,3. Kemudian mana lagi nih? Sisi ini 2 dan 3. Mana lagi? Sisi ini 2 dan 4. Mana lagi? Sisi ini 3 dan 4 ya. Bagaimana dengan G2? Sama ya, vertexnya berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka V sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana dengan E-nya? Nih lihat E-nya, kita lihat E1 ya. E1 itu menghubungkan apa? 1 dan 2. Kemudian apa? Ada E2 menghubungkan apa? 2 dan 3. Kemudian ada apa? E3 menghubungkan 1 dan 3. Kemudian ada E4 menghubungkan 3 dan 1. Kemudian ada apa nih? E5 menghubungkan 2 dan 4. Lalu menghubungkan 3 dan 4 untuk E6 dan 4, 3 untuk E7. Ya, ini sisinya. Bagaimana dengan petulisannya? Ini bisa ya kita ganti 1, 2 itu apa? Oh, 1, 2 itu E1. 2, 3 itu apa? Oh, 2, 3 itu E2. Dan seterusnya sampai dengan E7. Nah, sisi E3 ya, nih sisi E3, 1, 3 dan sisi E4, 3, 1 dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges. Kenapa? Karena menghubungkan dua buah simpul yang sama ya. Ada 1, 3 dan ada 3, 1. Ini namanya simpul ganda, makanya bentuknya busur. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan G3? Sama ya, vertexnya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi yang menjadi pembeda adalah ya, yang menjadi pembeda, nih yang lainnya sama ya, E1-nya sama ya, E2-nya juga sama ya, E2-nya adalah 2 dan 3 ya, kemudian
E3-nya adalah 13, E4-nya adalah 31, E5-nya 24, E6-nya adalah 34, kemudian E7-nya 43, dan yang berbeda adalah ini nih, loop atau kalang ini ya, sisi yang berupa lingkaran ini ya, dia menghubungkan 3 dengan 3 ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. E itu apa? E1 sampai dengan E8 ya. Nah, E1-nya 12, E2-nya 23, E3-nya 13 dan seterusnya. Sampai E8-nya adalah 3,3 gitu ya. Nah, sisi E8 ya yang menghubungkan vertex 3 dengan 3 dinamakan gelang atau kalang atau loop ya, karena ia berawal dan berakhir di titik yang sama atau di simpul yang sama. Nah, terminologi dasar graf atau istilah-istilah yang ada dalam graf. Yang pertama adalah bertetangga. Apa bertetangga? Yaitu dua buah simpul pada graf tak berarah, dia dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nih, contoh ya, 1 dan 2. Ada nggak sisi yang menghubungkan? Ada nih ya. Maka vertex 1 ya atau simpul 1 dan simpul 2 dikatakan bertetangga ya. 1 dan 3 ini ada garis yang menghubungkan, maka 1 dan 3 dikatakan bertetangga. 2 dan 3 bertetangga, 2 dan 4 bertetangga, 3 dan 4 bertetangga. Tapi 1 dan 4 tidak bertetangga. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dan 4. Paham ya? Berikutnya adalah bersisian. Sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V untuk sembarang sisi E, yaitu U, V. Nah, contoh nih pada gambar ini ya, sama sebenarnya gambar atas dengan bawah. Sisi 2,3 nih ya, sisi 2,3. Nah, dia bersisian dengan apa nih? Sisi ini bersisian dengan 2 dan 3. Kenapa? Karena sisi ini menghubungkan 2 dan 3. Ya, kemudian sisi ini ya, atau berapa tadi ini? E5 ya. E5 ini bersisian dengan apa? Bersisian dengan 2 dan 4. Kenapa? Karena garis ini menghubungkan 2 dan 4. Ya. Nah, kemudian ini ya, sisi ini ya, sisi ini bersisiannya dengan apa? Dengan 1 dan 2. Tapi sisi ini tidak bersisian dengan 4. Kenapa? Karena dia adanya di sini posisinya, bukan di sini ya. Nah, ketika sisinya di sini, baru nih sisi ini menghubungkan 1 dan 4, maka dia dikatakan bersisian ya. Paham ya? Oke, E1 berarti bersisian dengan 1 dan 2 ya. Kemudian E2 ini berarti bersisian dengan 2 dan 3. E2 tidak bersisian dengan 4. Paham ya? Yang namanya bertetangga dan bersisian. Nah, kemudian ada yang namanya simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Nih, contohnya nih simpul 5. Ada nggak sisi yang menghubungkan dia? Nggak ada ya. Tidak ada sisi yang menghubungkan dia, tidak ada sisi yang bersisian dengan dia. Ya, dia dikucilkan ya. Maka dikatakan E5 adalah simpul terpencil karena tidak ada yang menghubungkan, tidak ada yang bersisian. Ya. Graf kosong atau null graf adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong ya. Jadi dia cuma vertex aja nih ya. Nggak ada garisnya ya, nggak ada sisinya. Ini ada vertex 1, vertex 2, 3, 4, dan 5. Ketika terdiri hanya vertex saja seperti ini ya, maka ini dikatakan graf kosong atau null graf ya. Graf kosong dinotasikan dengan NN. Kemudian ada apa? Ada derajat. Ya, derajat pada graf tak berarah, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul ya, dinotasikan dengan D dalam kurung V. D ini maksudnya degree ya, artinya derajat simpul. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar G1 ya, lihat D1 nih, D1 simpul dari 1 nih ya. Dia punya berapa sisi atau ada berapa garis? 1, 2. Oh iya, ada 2 garis. Ya, kemudian dia sama dengan D4. Kenapa? Karena D4 juga ada 2 nih. 1, 2. Maka 1 dan 4 ini disebut derajat 2 nih. Karena ada sisi yang bersisian dengan dia sebanyak 2 buah. Ya, kemudian vertex 2 dan 3 ya, derajatnya berapa? Kita lihat ada berapa sisinya? 1, 2, 3. Oh, ternyata vertex 2 derajatnya ada 3.
vertex 3 derajatnya ada berapa? 1, 2, 3. Vertex 3 juga ada 3. Maka berdasarkan gambar D1 ini, derajat vertex 1 sama dengan derajat vertex 4, yaitu 2. Sementara derajat vertex 2 sama dengan derajat vertex 3, yaitu 3. Paham ya? Nah, yang berikutnya adalah derajat pada graf berarah. Kalau graf tidak berarah, kita cukup menghitung ada berapa sisinya, 1, 2 gitu ya. Nah, kalau graf berarah, karena dia ada arahnya, berarti ya derajat simpul V didefinisikan dengan D in atau derajat masuk, degree of in, ya, dan D out atau degree of out, ya, di mana D in ya derajat masuk yaitu jumlah busur atau sisi yang masuk ke dalam simpul V. Nah, sementara derajat keluar ya dari V yaitu jumlah busur atau sisi yang keluar dari simpul V. Nah, total derajat pada graf berarah yaitu jumlah derajat masuk ditambah derajat keluar. Nah, kita perhatikan contoh ini ya pada gambar di samping derajat simpul. Sekarang kita lihat D1 nih, lihat panahnya, perhatikan. Oh iya nih panahnya. Simpul masuknya, perhatikan tanda panahnya teman-teman. Ya, ada berapa tanda panahnya nih? 1, 2. Ada lagi nggak? Nggak ada, berarti derajat masuknya ada 2. Dan derajat keluarnya kita lihat nih tanda panahnya. Ya, berapa tanda panahnya yang ke arah keluar dari titik 1? Oh, ada 1. Sehingga jumlah derajat pada simpul 1 atau vertex 1 yaitu ada 3 derajat masuk ditambah derajat keluar. 2 tambah 1, 3. Pas ya? 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian kita lihat untuk vertex kedua, derajat masuknya ya. Lihat berapa yang masuk dia. Lihat tanda panahnya nih. 1, 2. Oh, 2 juga. Sekarang kita lihat derajat keluarnya nih dari sini. 1, 2, 3. Oh, ternyata derajat keluarnya 3. Berarti berapa total derajatnya? 2 ditambah 3. D2 sama dengan 5. Coba kita hitung benar nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Kemudian kita lihat pada titik ketiga atau simpul ketiga. Derajat masuknya dulu nih. Dari mana nih? 1, 2. Ya. Kemudian derajat keluarnya. Nih, dari 3 keluar. 1. Maka karena degree in atau derajat masuknya 2 dan derajat keluarnya 1, maka total derajatnya adalah 3. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang vertex keempat. Kita lihat masuknya berapa nih? Masuknya. Oh, 1. Ya. Keluarnya berapa? Nih, tanda panahnya 1, 2. Berarti total derajatnya ada 3. Ya. Dari mana? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Atau kita lihat dari sini. 1, 2, 3. Ya, paham ya derajat ya? Kita lihat sisi-sisi yang ada di vertexnya. Lintasan atau pad. Ya, kita bahas ya. Lintasan yang panjangnya N dari simpul V0 ke Vn dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang dapat ditulis V0 S1, V1 E2, Vn sampai dengan Vn-1, En, Vn. Sedemikian hingga S1 sama dengan V0, V1. E2 sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai En sama dengan Vn-1 sama Vn. Nah, ini adalah sisi-sisi dari graf. Ya, lintasan jika semua simpulnya berbeda disebut lintasan sederhana, ya. Lintasan tertutup adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, ya. Misalkan ini pada graf berarah ya, kita lihat dari graf ini ya. Berarti lintasannya mana nih? Pertama ya, kan dikatakan V0 S1 ya. Nih V0-nya nih 1. S1-nya mana nih? Dia ke sini, ya. Ini namanya lintasan nih, jalan dari sini, kemudian ke sini, kemudian ya jalan dari sini ya, kemudian ke sini gitu ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini misalnya, kemudian ke sini, kemudian ke sini gitu ya. Nah, itu contohnya lintasan ya. Kemudian lintasan tertutup adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, contoh ya pada G1, lintasannya apa? 1, 2, 4, 3 nih.
1, 2, 4, 3. Ya, dimulai dari 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini disebut dengan lintasan sederhana dan terbuka. Kenapa? Karena dia tidak bermula dan berakhir di titik yang sama. Ya, mulainya dari 1, berakhirnya di 3. Kemudian kita lihat nih, kalau mulai dari sini 1, 2, 4, 3, 1. Berakhir lagi di sini, maka dikatakan lintasan sederhana dan tertutup. Kenapa? Karena mulai di 1, berakhirnya juga di 1. Kenapa? Lintasan 1, 2, 4, 3, 2. Nih ya, 1, 2, 4, 3, 2. Nah, dia bukan lintasan sederhana, tetapi terbuka. Kenapa nih? Karena duanya kesebutnya 2 kali. 1, 2, 4, 3, 2. Ya, udah lumayan cukup kompleks ya berjalannya dari 1 ke 2, ke 4, ke 3, dan dari 3 balik lagi ke 2 ya. Maka dikatakan tidak sederhana. Dan kemudian dia terbuka. Kenapa terbuka? Bermulanya di 1 tapi tidak berakhir di 1. Berakhirnya justru di 2. Nah, berikutnya adalah sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Tadi contohnya ya seperti lintasan tertutup. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1. Dimulai dengan 1, diakhiri dengan 1. Sirkuit dikatakan sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda, kayak tadi ya. Nah, pada gambar G1 ya, nih 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana. Sedangkan 1, 2, 4, 3, 2, 1 ini dinamakan bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2-nya dilewati 2 kali gitu ya. Apabila dia dilewatinya lebih dari 1 kali maka dikatakan tidak sederhana. Baik lintasan maupun sirkuit gitu ya. Berikutnya ada cut set. Cut set dari suatu graf terhubung G adalah himpunan sisi yang jika dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah subgraf. Nah, ini contohnya ya. Pada graf G5 ini ya, apabila 1 dan 3 dipotong ya. 1 dan 3 kita potong nih, kita buang ya. Nah, maka dia akan menghasilkan 2 buah subgraf baru nih, satunya diambil ya. Kemudian nih 5, 2, 6 dan 4-nya ini sebuah graf baru ya. Ini graf teman-teman, tapi terbuka ya. Tuh ya, cut set ya. Apabila dia dipotong, dia bisa menghasilkan graf baru. Nah, pada graf G5, cut set di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ya penjelasannya ya. Jika sisi 1,2 dibuang, maka grafnya masih tetap terhubung ya. Bayangin nih, 1,2 terbuang, kita potong ya, berarti masih ada sisi ini ya. Nah, ini masih terhubung grafnya nih, masih terhubung ya. Masih sangat terhubung grafnya. Tuh ya. Kemudian jika sisi 1,2-nya kita potong, sisi 1,5-nya juga kita potong, berarti sisi yang ini dan ini kita potong. Grafnya juga masih terhubung ya, masih set, 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 set. Ya, yang dibuang kan hanya 1,5 ya, hanya sisi yang ini ya, tapi yang ininya tetap ada ya. 1,3, 3,5, 5,2, 2,6. Masih bisa. 1,3, 3,4, 4,5, 5,2, 2,6. Masih bisa ya, maka grafnya masih terhubung. Jika sisi di dalam himpunan ya, ada 1,2, kemudian ada 1,5, kemudian ada 3,5, dan ada 3,4 dipotong, ya dengan demikian himpunan sisi 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 cut set. Kenapa? Karena dia menghasilkan graf baru ya. Nih, 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 ya. Nih kita potong nih. Set, set ya. Set, set. Nah, ini kita potong sehingga dia menghasilkan graf baru. Nah, subgraf baru ya. Nah, ini dinamakan cut set. Jika sisi di dalam himpunan 1,2, 1,5, dan 1,3 dibuang, maka graf menjadi tidak terhubung. Dengan demikian, himpunan sisi 1,2, 1,5, 1,3 disebut cut set. Jadi, ketika ya suatu sisinya dipotong dan dia menghasilkan subgraf baru, maka sisi tersebut dikatakan cut set. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis graf. Ya, ada apa aja? Ya, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, maka dikatakan ada graf sederhana atau simple graph ya. Nih contohnya nih.
G1 tadi ya, ini graf sederhana karena dia nggak ada busur, dia juga nggak ada loop, semuanya hanya sisi biasa aja ya. Nah, yang kedua ada graf tidak sederhana atau unsimple graph. Ini dia nih, ya dia ada, iya betul ada busur, ya dan ada loop atau ada gelang. Nah, ini namanya graf tidak sederhana. Ini berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Nah, kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, berarti ada apa? Ada graf berarah dan ada graf tidak berarah ya. Nah, ini contoh graf berarah. Ada arahnya, ada tanda panahnya ya. Kemudian ini contoh graf ganda berarah. Kenapa nih? Karena ada busurnya ya, dikatakan graf ganda berarah ya. Kemudian yang berdasarkan orientasi arah lagi adalah graf tidak berarah ya. Jadi ada yang berarah dan tidak berarah. Yang tidak berarah mana? Nih dia nih tuh. Tidak ada tanda panahnya ya. Membedakannya hanya itu. Berarah berarti ada tanda panah, tidak berarah berarti tidak ada tanda panah. Berdasarkan jumlah simpul, maka dia dibagi dua. Yang pertama berhingga atau limited graph, di mana jumlah simpulnya n sama dengan berhingga. Dan yang kedua adalah graf tak berhingga atau unlimited graph, di mana jumlah simpulnya n, tak berhingga. Ya. Jadi kalau misalkan simpulnya masih 4, berarti iya dia berhingga. Berdasarkan strukturnya, dia dibagi 6. Yang pertama adalah multigraph, yaitu mempunyai satu atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya. Nah, nih contohnya nih. Nih, pasangan ganda ya. 1, 2. Nih, berarti dia punya dua ganda ya. Yang ini dan yang ini ya. Ini dikatakan multigraph. Nah, titik A dan C dihubungkan oleh dua buah rusuk S1 dan E2. Ini ya. Ya, A dan C dihubungkan oleh E1 dan 2. Sementara titik B dan D dihubungkan oleh E4 dan E6. Nah, inilah yang dikatakan dengan rusuk ganda. Sehingga karena dia memiliki dua rusuk ganda dikatakan multigraph. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pseudograph. Memiliki satu pasang atau lebih rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya dan memiliki satu buah atau lebih loop pada titiknya. Nah, ini pseudograph ya. Dia sudahlah punya rusuk ganda, dia juga punya loop ya. Loopnya berapa? 2 ya. Pseudograph poinnya adalah minimal dia memiliki 2 rusuk ganda dan 2 loop. Graf di atas selain memiliki rusuk ganda juga memiliki 2 buah loop di titik B dan E ya. Ini loop ya. Loop adalah rusuk yang ujungnya hanya memiliki sebuah titik ya. Nih, sah. Yang berikutnya adalah trivia graph, yaitu graf yang hanya terdiri dari satu titik ya, titik doang. Kemudian ada graf lengkap, graf yang setiap titiknya terhubung dengan semua titik yang lain dengan hanya satu rusuk. Nih ya, tidak ada graf yang tidak terhubung dengan titik-titik yang lain ya. Semua antara titik satu dengan titik lainnya semuanya saling terhubung dan dia hanya satu rusuk aja atau hanya satu sisi aja ya, nggak ada sisi gandanya. Ini namanya graf lengkap. Yang berikutnya adalah graf teratur, yaitu graf yang setiap titiknya mempunyai sejumlah insiden rusuk yang sama. Ini contoh graf teratur ya. Masing-masing memiliki 2 derajat ya. Sama nih. 1, 2 ya. Ini 1, 2. Yang ini 1, 2. Ini 1, 2. 1, 2 ya. Masing-masing simpul ini memiliki jumlah derajat yang sama. Maka dia dikatakan graf teratur. Yang berikutnya adalah bipartit graph, yaitu graf yang titiknya dapat dikelompokkan menjadi 2, titik-titik dalam satu kelompok tak terhubung dan titik antar kelompok yang terhubung. Nih contohnya, titik-titik dalam satu kelompok yang terhubung ya. Ini terhubung nih satu sama lain ya. Nih, bagian sini adalah bagian terhubung, bagian sini adalah tidak terhubung ya. Titik yang ini dengan yang ini tidak terhubung ya. Sementara titik ini dan titik ini saling terhubung ya. Nah, ini namanya 2 kelompok graf ya, ini saling terhubung. Atau dilihatnya dari sini, titik yang ini adalah titik yang saling terhubung. Sementara titik ini dan titik ini adalah titik yang saling tidak terhubung ya, atas. Ya. Gitu ya, terlihatnya seperti 2 kelompok. Berikutnya berdasarkan lintasan, dia dibagi 3. Yang pertama adalah traversable graph, yaitu graf yang semua rusuk-rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali, atau graf yang dapat digambar tanpa mengangkat pensil. Nih ya, berarti
Rusuknya cuma dilalui masing-masing satu kali. Ini namanya traversable graph. Nah, dia bersesuaian dengan teori Euler, yaitu semua graf terhubung yang mempunyai titik ganjil maksimum 2 adalah traversable graph. Ya, traversable graph lintasannya selalu dimulai dari titik ganjil pertama dan diakhiri pada titik ganjil kedua. Berdasarkan teori Euler lagi, titik ganjil yaitu titik di mana rusuk yang insiden atau bertemu dengan titik tersebut berjumlah ganjil. Ya, nih titik ganjil nih. Ini contoh titik ganjil nih teman-teman. Karena rusuk yang bertemunya ada 3. 1, 2, 3. Ya, ini titik ganjil. Mana lagi titik ganjil? Ini titik ganjil. Mana lagi? Udah ya. Ini titik genap 1, 2, 3, 4. Ya. Ini titik genap 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, titik ganjilnya berarti hanya ini. 1, 2. Eulerian graph yaitu graf yang semua rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali dan memiliki lintasan tertutup, ya, yang artinya titik awal sama dengan titik akhir. Nah, ini Eulerian graph. Titik awal sama dengan titik akhir. Nah, teori Euler yang bersesuaian dengan Eulerian graph ini adalah bila sebuah graf semua titiknya genap, maka graf tersebut memiliki lintasan Euler atau Eulerian graph. Karena Eulerian graph dapat digambarkan tanpa mengangkat pensil, maka dia termasuk traversable graph. Yang berikutnya adalah Hamiltonian graph, yaitu graf yang mengandung siklus Hamilton, yaitu siklus yang mengunjungi setiap titik dalam graf tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Jadi dia cuma satu kali mengunjungi titik itu, bermula di mana, berawalnya di mana, gitu ya, dan dia kembali ke titik awal. Graf yang memiliki siklus Hamilton dinamakan graf Hamiltonian, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Gitu ya. Kalau dia hanya mempunyai lintasan, maka dikatakannya dia semi Hamilton. Ketika dia memiliki siklus atau sirkuit, maka dikatakan graf Hamiltonian. Nah, ini contohnya ya. Ini hanya lewatnya satu kali ya. Nih, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Satu kali kita ngelewatin ini ya. Demikian teman-teman materi graf pertama ya. Untuk sejarah graf kita sudah bahas di kelas melalui presentasi kalian ya. Jadi saat ini materi kita tidak membahas tentang sejarah dari graf. Baik, demikianlah materi kita kali ini. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.